Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kila Zarataya dengan NIM 196255052 dari kelompok 13. Dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu, Dr. Asep Wawan Jatnika, M.Hum. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian kelompok saya yang berjudul Pengaruh Literasi Prompter terhadap Pemanfaatan Generatif Artificial Intelligence AI sebagai Alat Bantu Belajar Mandiri Mahasiswa Baru Institut Teknologi Bandung 2025. Baik, pertama-tama saya ingin menjelaskan bab 1 pendahuluan, yaitu dengan subbab pertama, latar belakang dan rumusan masalah. Jadi, latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan teknologi digital dalam dunia pendidikan telah membawa perubahan signifikan terhadap cara mahasiswa belajar di perguruan tinggi. Salah satu perkembangan yang sedang ramai digunakan adalah generatif artificial intelligence atau AI seperti ChatGPT, Copilot, dan Gemini. Teknologi ini memungkinkan mahasiswa memperoleh bantuan belajar secara cepat dan fleksibel, baik dalam memahami materi, menyusun ringkasan, maupun mengeksplorasi ide akademik. Namun, pemanfaatan generatif AI secara optimal tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kemampuan pengguna dalam menyusun instruksi yang tepat. Kemampuan ini dikenal sebagai literasi prompter, yaitu keterampilan merancang perintah yang jelas, terstruktur, dan sesuai konteks agar AI dapat menghasilkan keluaran yang relevan. Tanpa literasi prompter yang memadai, hasil yang diberikan AI cenderung kurang akurat atau tidak sesuai dengan kebutuhan belajar. Maka dari itu, penelitian ini dikhususkan untuk berfokus pada pengaruh literasi prompter pada pemanfaatan AI yang digunakan mahasiswa sebagai alat bantu dalam kemandirian belajar. Di kampus ITB, terutama bagi mahasiswa baru ITB 2025, literasi prompter menjadi keterampilan penting karena mereka sedang berada pada tahap awal penyesuaian dengan sistem pembelajaran yang menuntut kemandirian tinggi. Berdasarkan pengamatan awal, masih banyak mahasiswa yang menggunakan AI tanpa melakukan evaluasi kritis terhadap jawaban yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi kajiannya pada aktual tingkat literasi prompter mahasiswa baru ITB 2025 dan bagaimana literasi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan generatif AI sebagai alat bantu belajar mandiri. Judul penelitian ini adalah analisis pengaruh literasi prompter terhadap pemanfaatan generatif artificial intelligence atau AI sebagai alat bantu belajar mandiri mahasiswa baru ITB 2025. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh literasi prompter terhadap pemanfaatan generatif artificial intelligence atau AI sebagai alat bantu belajar mandiri mahasiswa baru ITB 2025. Lalu, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis kemukakan yaitu yang pertama, faktor apa yang melatar belakangi pentingnya literasi prompter. Yang kedua, bagaimana pengaruh literasi prompter terhadap pemanfaatan generatif artificial intelligence atau AI sebagai alat bantu belajar mandiri mahasiswa baru ITB 2025. Yang ketiga, bagaimana kendala yang dihadapi mahasiswa baru ITB 2025 dalam mencapai pemanfaatan generatif artificial intelligence atau AI sebagai alat bantu belajar mandiri. Lalu, sebab yang kedua yaitu ruang lingkup kajian. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, akan penulis kaji hal-hal berikut. Yang pertama, pengertian AI. Yang kedua, peran generatif AI. Yang ketiga, pengertian literasi prompter. Yang keempat, komponen literasi prompter. Yang kelima, tingkat kepentingan literasi prompter. Yang keenam, karakteristik mahasiswa baru ITB 2025. Yang ketujuh, kebutuhan belajar mandiri mahasiswa baru ITB 2025. Lalu, sebab yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang melatar belakangi pentingnya literasi prompter bagi mahasiswa baru ITB 2025. Yang kedua, untuk menjelaskan pengaruh literasi prompter terhadap pemanfaatan generatif artificial intelligence atau AI sebagai alat bantu belajar mandiri mahasiswa baru ITB 2025. Yang ketiga, untuk menganalisis kendala yang dihadapi mahasiswa baru ITB 2025 dalam mencapai pemanfaatan generatif artificial intelligence atau AI sebagai alat bantu belajar mandiri. Lalu, sebab yang keempat yaitu metode dan teknik pengumpulan data. Pada metode penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan data baik data literatur maupun data dari lapangan, kemudian dianalisis. Sehubungan dengan itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini kali ini adalah metode descriptive analysis dengan pendekatan empiris dan rasional. Lalu, teknik pengumpulan data yang pertama yaitu studi literatur. Studi literatur menganalisis jurnal, artikel, dan sumber daring terkait literasi digital, literasi prompter, dan aplikasi AI dalam bidang pendidikan. Yang kedua, observasi lapangan. Observasi lapangan yang dilakukan dengan melakukan observasi non-partisipatif, yaitu kegiatan mengamati perilaku mahasiswa baru ITB 2025 dalam memanfaatkan AI. Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara dengan beberapa mahasiswa baru ITB 2025 yang mewakili fakultas berbeda. Yang keempat, penyebaran angket. Angket disebarkan kepada mahasiswa baru ITB 2025 untuk mengukur tingkat literasi prompter dan frekuensi penggunaan AI. Lalu, subbab yang kelima yaitu anggapan dasar. Menurut Ferry tahun 2025, prompt engineering adalah seni dan ilmu merancang instruksi dan perintah yang tepat untuk mengarahkan kecerdasan buatan atau AI, khususnya model bahasa seperti ChatGPT, agar memberikan jawaban atau respon yang diinginkan prompt sendiri, berarti perintah atau instruksi yang kita berikan kepada AI. Dengan prompt yang tepat, AI dapat memahami konteks dan tujuan percakapan sehingga hasilnya lebih akurat dan bermanfaat. Lalu, subbab yang keenam yaitu hipotesis. Terdapat pengaruh positif antara tingkat literasi prompter atau prompt engineering dan tingkat pemanfaatan generatif AI sebagai alat bantu belajar mandiri. Semakin tinggi literasi prompter, semakin besar kemungkinan mahasiswa memanfaatkan AI secara efektif. Yang ketujuh, yaitu sistematika penulisan. Penulisan laporan penelitian ini disusun dalam 4 bab. Bab 1 yaitu membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup kajian, metode dan teknik pengumpulan data, anggapan dasar, hipotesis, serta sistematika penulisan. Bab yang kedua yaitu memuat landasan teori yang mencakup definisi literasi dan prompter, komponen literasi dan prompter, tingkat kepentingan, teknik, serta peranan literasi prompter. Bab yang ketiga yaitu menyajikan analisis pengaruh literasi prompter terhadap pemanfaatan generatif AI sebagai alat bantu belajar mandiri
mahasiswa baru ITB 2025, termasuk gambaran umum mahasiswa, kebiasaan belajar, pemanfaatan AI, kendala, dan solusi. Bab 4 berisi simpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Lalu, bab 2 yaitu teori dasar literasi prompter. Subbab yang pertama yaitu definisi literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari media digital secara kritis. Menurut UNESCO tahun 2018, literasi digital mencakup kompetensi teknis, kognitif, sosial, dan etis yang memungkinkan seseorang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat digital. Dalam konteks pendidikan tinggi, literasi digital menjadi landasan penting bagi mahasiswa untuk menjalankan proses belajar mandiri secara bertanggung jawab. Lalu, sebab yang kedua yaitu definisi literasi prompter. Literasi prompter adalah kemampuan merumuskan, memahami, dan mengevaluasi prompt agar sistem kecerdasan buatan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan pengguna. Menurut Gatupali tahun 2023, literasi prompt tidak hanya berkaitan dengan pemberian instruksi, tetapi dengan pemahaman dan evaluasi terhadap respons AI. Oleh karena itu, literasi prompter menjadi keterampilan strategis dalam memanfaatkan AI generatif secara efektif. Lalu, sebab yang ketiga yaitu komponen literasi prompter. Komponen literasi prompter merujuk pada unsur-unsur penting dalam penyusunan prompt yang efektif. Menurut Harry tahun 2025, komponen utama prompt meliputi tujuan yang ingin dicapai, konteks yang diberikan, struktur instruksi, serta parameter teknis yang ditetapkan. Keempat komponen tersebut saling berkaitan dan berpengaruh terhadap ketepatan serta kualitas keluaran yang dihasilkan oleh sistem AI. Lalu, sebab yang keempat, yaitu tingkat kepentingan literasi prompter. Literasi prompter memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dalam memanfaatkan kecerdasan buatan generatif. Menurut Huang tahun 2023, literasi prompter memungkinkan pengguna merancang dan menyempurnakan prompt secara iteratif sehingga keluaran AI menjadi lebih relevan dan akurat. Dengan literasi prompter yang baik, mahasiswa dapat memanfaatkan AI secara lebih efektif dan bertanggung jawab. Lalu, sebab yang kelima yaitu teknik literasi prompter. Teknik literasi prompter berkaitan dengan langkah-langkah praktis dalam menyusun prompt yang tepat. Menurut Gatupali tahun 2023, penyusunan prompt yang efektif dimulai dengan penentuan tujuan yang jelas, diikuti pemberian konteks yang sesuai, serta evaluasi hasil secara berulang. Teknik ini membantu pengguna memperoleh keluaran AI yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Lalu, sebab yang keenam yaitu peranan literasi prompter. Literasi prompter memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mahasiswa berinteraksi secara efektif dengan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI. Yang pertama yaitu sebagai keterampilan dasar di era digital. Literasi prompter bisa disebut sebagai salah satu bentuk literasi digital baru yang wajib dimiliki generasi sekarang. Lalu yang kedua, sebagai pendukung belajar mandiri. Literasi prompter berperan penting di sini. Mahasiswa yang paham cara membuat prompt yang baik dapat memanfaatkan AI untuk memperdalam pemahaman mereka, bukan sekedar mencari jawaban. Lalu yang ketiga, sebagai sarana melatih berpikir kritis dan etis. Kemampuan memberi instruksi yang baik juga melatih mahasiswa untuk berpikir lebih kritis. Lalu yang keempat, sebagai pendorong kreativitas dan efisiensi. Literasi prompter membantu mahasiswa menulis, menganalisis, dan mengembangkan ide dengan lebih lancar dan kreatif. Lalu yang kelima, sebagai bekal kesiapan di dunia kerja. Di masa depan, kemampuan berinteraksi dengan AI akan menjadi salah satu keterampilan penting di dunia kerja. Lalu, bab yang ketiga yaitu analisis pengaruh literasi prompter terhadap pemanfaatan generatif artificial intelligence atau AI sebagai alat bantu belajar mandiri mahasiswa baru ITB 2025. Pada subbab yang pertama yaitu gambaran umum mahasiswa baru ITB 2025. Mahasiswa baru ITB 2025 memiliki latar belakang beragam dengan literasi yang tinggi. Namun, kesiapan akademik dan kemampuan literasi prompter masih bervariasi. Kondisi ini memengaruhi kemampuan adaptasi mereka terhadap tuntutan pembelajaran mandiri dan menjadi dasar penting dalam menganalisis pemanfaatan AI generatif sebagai alat bantu belajar. Lalu, subbab yang kedua yaitu kebiasaan belajar mahasiswa baru ITB masih dipengaruhi pola SMA, seperti belajar mendekati tenggat, menggunakan ringkasan, belajar visual, latihan soal, dan belajar berkelompok. Dalam menghadapi tuntutan akademik ITB yang lebih tinggi, mahasiswa mulai memanfaatkan AI untuk mendukung dan mengefisiensikan belajar mandiri. Lalu, sebab yang ketiga yaitu pemanfaatan generatif artificial intelligence atau AI. Generatif AI dimanfaatkan mahasiswa untuk memahami konsep, merekam materi, menyelesaikan soal, dan mengatur strategi belajar. Namun, efektivitas penggunaannya sangat bergantung pada kemampuan menyusun prompt yang jelas dan terstruktur. Lalu, sebab yang keempat yaitu komponen literasi prompter sebagai alat bantu belajar mahasiswa baru ITB 2025. Berdasarkan angket yang disebarkan, didapatkan 45 responden mahasiswa baru ITB 2025 dengan hasil penerapan literasi prompter yang didapatkan sebagai berikut. Mahasiswa baru ITB 2025 menunjukkan tingkat kesadaran dan penerapan literasi prompter yang cukup baik, terutama dalam menentukan tujuan, konteks, dan parameter output. Namun, penggunaan struktur prompt dan teknik pengambilan peran masih relatif rendah. Kelemahan ini berpotensi menyebabkan output AI kurang teratur dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan akademik, sehingga kedua komponen tersebut perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan AI sebagai alat bantu belajar. Lalu, sebab yang kelima yaitu tingkat kepentingan literasi prompter sebagai alat bantu belajar mahasiswa baru ITB 2025. Literasi prompter merupakan kemampuan penting dalam pembelajaran karena menentukan kualitas dan relevansi jawaban AI. Dengan menyusun prompt yang baik, mahasiswa dapat belajar lebih efisien dan meminimalkan kesalahan serta mendorong pembelajaran yang aktif dan mendalam. Di tengah tuntutan akademik ITB yang tinggi, literasi prompter menjadi keunggulan kompetitif dalam mengoptimalkan pemanfaatan AI sebagai alat bantu belajar. Lalu, sebab yang keenam yaitu teknik literasi prompter. Mahasiswa baru ITB 2025 telah mampu menetapkan tujuan, konteks, dan parameter prompt dengan baik, tetapi masih lemah dalam penyusunan struktur dan teknik pengambilan peran. Teknik iteratif sudah digunakan untuk memperbaiki output, sehingga AI berperan sebagai alat bantu diagnosis, bukan sumber jawaban pasif. Lalu, sebab yang ketujuh yaitu peranan literasi prompter meningkatkan pemahaman materi, sikap kritis, dan kemampuan belajar terhadap mahasiswa. AI dimanfaatkan sebagai pendamping belajar yang membantu klarifikasi dan validasi pemahaman secara etis dan terkendali. Lalu, bab yang kedelapan yaitu kendala literasi prompter. Kendala utama meliputi prompt yang terlalu umum, penyampaian konteks yang kurang jelas, kesulitan melakukan iterasi, serta potensi ketergantungan pada AI tanpa verifikasi. Lalu, sebab yang kesembilan yaitu solusi. Solusi yang diusulkan meliputi pelatihan literasi prompter terstruktur, penerapan teknik pengambilan peran, integrasi dalam mata kuliah umum, penguatan kemampuan iteratif dan evaluatif, penyediaan panduan berbasis konteks ITB, penguatan etika penggunaan AI, serta pengembangan komunitas belajar.
Lalu lanjut ke bab 4, yaitu simpulan dan saran. Jadi, simpulan pada penelitian ini yaitu, penelitian ini menunjukkan bahwa literasi prompter berperan penting dalam pemanfaatan AI sebagai alat bantu belajar mandiri mahasiswa baru ITB 2025. Literasi prompter membantu penggunaan AI sebagai alat validasi dan efisiensi belajar yang adaptif melalui pengendalian parameter serta teknik iteratif dan korektif. Kendala utama terletak pada rendahnya kemampuan penyusunan struktur dan teknik pengambilan peran, yang berpotensi menurunkan efisiensi output dan meningkatkan risiko ketergantungan apabila tidak ditangani secara sistematis. Lalu, saran pada penelitian ini yaitu, mahasiswa perlu meningkatkan literasi prompter agar mampu menyusun prompt yang jelas, spesifik, dan kontekstual. Lalu, AI sebaiknya digunakan sebagai pendamping belajar dengan tetap melakukan verifikasi terhadap sumber terpercaya. Lalu, pihak kampus disarankan menyediakan pelatihan literasi prompter bagi mahasiswa baru. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan membangun kebiasaan belajar yang lebih terstruktur dan tidak bergantung pada jawaban instan AI. Diperlukan edukasi mengenai risiko dan keterbatasan penggunaan AI agar mahasiswa tetap kritis dan etis. Lalu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji perkembangan literasi prompter dan dampaknya terhadap capaian akademik jangka panjang. Sekian hasil pemaparan penelitian kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.